Untuk hari ini, jadi kita melanjutkan dari yang sebelumnya. Kemarin kita sudah membahas tentang chapter satunya. Dari situ dari bagaimana kita menampilkan sesuatu, bagaimana kita membuat variabel, dan bagaimana jenis-jenis dari data yang akan digunakan di Python. Yang kemarin sudah dibahas sekilas tentang itu semua di chapter 1. Di chapter 2 di sini kita merupakan kelanjutan dari yang kemarin. Jadi yang kemarin hanya sampai ke variabel. Di sini kita lanjutkan lebih dalam lagi di pemrograman dari Python itu sendiri. Jadi langsung saja. Jadi untuk yang selanjutnya kita bahas terkait operator. Jadi operator di sini konstruksi yang dapat memanipulasi nilai dari operan. Nah, kita mulai masuk ke operator matematika sebenarnya. Jadi sebagai contoh di sini operasi matematika 3 ditambah 2 hasilnya akan 5. Nah, di sini 3 dan 2 adalah operan dan plusnya di sini adalah operator. Nah, kita akan membahas tentang operator itu. Oke, selanjutnya di sini untuk operator aritmatikanya. Di sini ada beberapa operator yang didukung oleh Python. Jadi sebagai contoh, yang pertama ada penjumlahan, terus yang kedua ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, ada sisa hasil bagi, ada pangkat gitu ya, dan ada pembagian bulat. Jadi pembagian bulat tanpa koma gitu maksudnya. Jadi sebagai contoh di sini 1 ditambah 3 sama dengan 4. Di sini berarti dia masuk ke penjumlahan. Jadi untuk selanjutnya di sini ada pengurangan. Jadi di pengurangan ada 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Ada juga di sini untuk perkaliannya. Jadi perkalian 2 kali 4 sama dengan 8. Lalu untuk ada di sini pembagiannya 10 pakai ini ya, pembagiannya perannya 5 2, dari sini 2. Sisa hasil bagi berarti 11 dibagi 2 itu sisanya adalah 1. Lalu di situ selanjutnya ada pangkat, berarti 8. Di sini dipangkatkan 2. Ya, hasilnya adalah 64. Lalu di situ ada pembagian bulat, 10 dibagi 3. Itu hasilnya 3 karena angka di belakang koma itu dihapus. Ini adalah beberapa contoh terkait aritmatika. Oke, selanjutnya kita langsung praktek saja di Anacondanya. Oke, selanjutnya kita coba masukkan yang dasar dahulu ya. Kita coba print untuk contohnya 2 ditambah 5. Nah, hasilnya berapa? Langsung saja di run, hasilnya 7. Dan kita bisa kombinasikan gitu ya dengan variabel. Contohnya variabel A adalah 100. Lalu untuk variabel B itu saya buat 20 seperti ini. Lalu print lagi sini, print kita menggunakan pengurangan A dikurangi B. Berarti di sini hasilnya adalah 80. Nah, selanjutnya dengan variabel yang sama kita coba print A dikali B. Nah, kalau seperti ini kita coba run, hasilnya adalah 2000. Nah, kenapa 2000? Diambil dari variabel yang pernah kita masukkan. Jadi sebagai contoh, di sini variabel yang pernah kita masukkan adalah A dan ada B. Jadi, apabila kita masukkan di bawahnya, ada script lagi yang di mana akan memanggil variabel di atasnya itu akan terus berjalan. Contoh lagi di sini ada print A dibagi B. Berarti di sini kita run, hasilnya adalah
5. Seperti itu. Jadi untuk pembagiannya dengan variabel yang sama gitu ya. Seperti itu. Lalu kita coba lagi print A di sisa hasil baginya. Nah, di sini sisa hasil baginya adalah 0. Karena 100 dibagi 20 itu tidak ada sisanya. Jadi makanya sisa hasil baginya adalah 0. Oke, untuk selanjutnya di sini kita coba menggunakan pangkat gitu ya. Print contoh saya membuat A gitu ya. Dipangkatkan jadi contoh pangkat 3 gitu. Berarti pada saat kita run hasilnya adalah 1 juta. Seperti itu. Dan yang terakhir kita coba kombinasikan lagi. Print A. Kita buat pembagian tapi bulat gitu ya, dibulatkan. Dibagi contohnya 70. Berarti hasilnya adalah 1. Harusnya 1, sekian, tapi kan karena di sini kita menggunakan operasi pembulatan dalam pembagian, itu makanya di sini dituliskan atau hasilnya adalah 1. Seperti itu. Dan selanjutnya kalau semisal kita kombinasikan dengan string gitu ya. Variabel yang dikombinasikan dengan string. Contoh seperti ini, print sebelumnya mungkin lebih enaknya kita buat variabel C gitu ya. C di mana C adalah A ditambah B. Lalu kita coba print, kita masukkan stringnya, hasil dari penjumlahan A, ditambahkan dengan B, maka menghasilkan C. Nah, kalau seperti ini hasilnya seperti apa? Kita coba run. Hasil dari penjumlahan 100 diambil dari variabel A, ditambahkan dengan B, itu ya, diambil dari variabel B yaitu 20, maka menghasilkan 120 atau memanggil variabel C. Nah, C yang dimaksud adalah C, variabel C sama dengan A ditambah B. Nah, bisa seperti itu. Bisa kita kreasikan ditambahkan dengan string atau apapun sesuka kalian gitu. Jadi hasilnya akan menjadi lebih baik lagi. Oke, kita balik lagi ke materinya. Jadi kalau contoh praktikum seperti ini, print 13 ditambah 2, otomatis outputnya adalah 15. Contoh kita buat variabel apel dan jeruk, di mana apel bernilai 7 dan jeruk bernilai 9. Buah, variabel baru lagi gitu ya, sama dengan apel ditambah jeruk. Maka pada saat di print buah, hasilnya adalah 7 ditambah 9. Berarti ada 16 gitu. Seperti itu dan seterusnya. Di sini ada hutangnya berapa, bayar berapa, jadi sisanya adalah gitu ya. Berapa dan seterusnya. Sampai ke pembagian bilangan bulan. Seperti tadi yang sudah dicontohkan di Python gitu ya, di aplikasi Anaconda itu seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah operator perbandingan. Ini yang akan kita bahas selanjutnya. Di sini digunakan untuk membandingkan suatu nilai dari masing-masing operan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita masuk ke
tabelnya gitu ya. Jadi di sini sama dengan. Jadi dia akan membandingkan operan yang di depan dan operan yang di belakang. Contoh di sini adalah 1 sama dengan yang aslinya atau artinya itu sama dengan. Apakah 1 sama dengan 1? Kalau betul berarti dia bernilai true. Kalau salah berarti bernilai false. Nah, di sini selanjutnya adalah tidak sama dengan. Apakah 2 di sini tidak sama dengan 2? Hasilnya berarti false. Harusnya sama dengan. Lalu selanjutnya di sini lebih besar, kita bandingkan lagi untuk operan yang di depan. Apakah 5 lebih besar dibanding 3? Jadi hasilnya adalah true. Lalu di sini lebih kecil. Lebih kecil berarti 5 apakah lebih kecil dari 3 gitu ya. Hasilnya akan true. Apakah betul seperti itu? Hasilnya harusnya bukan true, tapi false. Karena 5 itu lebih besar dibanding 3. Lalu untuk selanjutnya di sini lebih besar atau sama dengan. Berarti untuk operator pembandingnya seperti ini ya. Jadi 5, operan pertama, apakah lebih besar atau sama dengan 3? Hasilnya akan true. Selanjutnya lebih kecil atau sama dengan. Apakah 5 lebih kecil atau sama dengan 3? Hasilnya bukan true, tapi false. Itu ya, karena 5 itu lebih besar dibanding 3. Nah, seperti itu untuk operator pembandingnya. Baiklah, untuk selanjutnya kita langsung mencobanya di Anaconda. Biar lebih jelas seperti apa, mari kita coba praktikum terkait operator perbandingannya. Oke, kita coba lagi untuk operator pembandingnya gitu ya. Jadi contohnya di sini print 1 dari contohnya ya, apa sama dengan 1 gitu ya. Apakah 1 sama dengan 1? Hasilnya akan true. Tapi kalau semisal kita buat lagi print apakah 1 tidak sama dengan 1, hasilnya akan false. Karena dia harusnya sama gitu ya, sama dengan 1. Karena dia sistemnya akan membandingkan antara nilai 1 dengan nilai yang kedua. Terus untuk selanjutnya kita coba lagi print apakah 10 lebih besar dibanding 20? Hasilnya akan false. Kita coba lagi print apakah 10 kurang dari 20? Hasilnya akan true. Lalu kita menggunakan perintah lebih besar atau sama dengan. Kita coba print 10 apakah lebih besar sama dengan 20? Hasilnya akan false. Lalu kita coba lagi print 10 apakah lebih kecil sama dengan 20? Hasilnya akan true. Itu beberapa contoh untuk operator pembanding. Nah, bagaimana kalau semisal kita kombinasikan dengan variabel ya? Pasti bisa ya. Print contoh apakah A lebih besar dibanding B? Hasilnya akan true. Di mana A tadi kita masukkan itu nilainya 100 dan B adalah 20. Makanya di sini apabila kita masukkan A lebih besar dari B, hasilnya akan betul. Seperti itu untuk operator pembandingnya. Selanjutnya kita masuk ke materi lagi. Di sini kita akan membahas tentang assignment operator. Jadi di sini dia akan digunakan untuk
penugasan gitu, operator penugasan yang dimana dia akan memberikan atau memodifikasi nilai ke dalam sebuah variabel. Nah, langsung saja maksudnya gimana gitu. Jadi ada beberapa operator yang digunakan di sini sebenarnya seperti operator matematis tadi gitu ya. Contoh ada variabel A. Jadi kalau variabel A kita masuki dengan nilai 1 gitu ya, berarti A sama dengan 1. Lalu kita tambahkan. Jadi variabel A kita tambahkan atau kita ubah menjadi di mana A itu ditambah 2. Berarti A plus sama dengan 2. Berarti nilai A itu tidak 1. Gitu ya. Tapi berapa nilai A? Nilai A sekarang sudah berubah menjadi 3. Gitu ya. Jadi sekarang sudah menjadi 3. Lalu di sini kurang sama dengan. Berarti kan tadi untuk nilai A-nya sudah 3 gitu ya. Nah, nilai A ini akan kita ubah lagi. A dikurangi sama dengan 2. Berarti nilai A-nya berapa sekarang? Berarti nilai A-nya itu sama dengan 1. Tuh. Lalu di sini dikali sama dengan. Nah, berarti A dikali sama dengan 2. Berarti nilai A yang 1 itu dikalikan 2. Berarti 1 kali 2 sama dengan 2. Berarti nilai A di sini adalah bukan 1 lagi ya, tapi 2. Lalu bagi sama dengan, berarti di sini nilai A yang tadinya 2 dibagi 4 gitu ya. Jadi nilainya 0,5 gitu, setengah. Lalu lanjut lagi di sini pangkat, berarti nilai A yang tadinya 0,5 dipangkatkan 3. Itu seperti apa? Terus pembagian bulat sama dengan, ya berarti tadi yang nilai A-nya berapa diubah dibagi lagi dengan bulat gitu ya, dibagi 3 gitu. Nah, ini ada beberapa operator tugasnya atau assignment operator. Jadi ada 7 gitu ya, 7 untuk operatornya. Selanjutnya untuk lebih jelasnya lagi, kita coba di Anaconda. Oke, kita akan mencoba mempraktekkan ya assignment operator. Kan kita sudah membuat variabel A, variabel B, kita coba kita menggunakan variabel Z. Z sama dengan 10 ya. Jadi kalau kita coba print nilai Z, hasilnya akan 10. Tapi bagaimana kalau semisal Z ditambah sama dengan 10? Lalu print Z, hasilnya seperti apa? Hasilnya apakah akan 10? Hasilnya akan diubah menjadi 20. Karena nilai Z yang tadinya 10 kita tambahkan gitu ya, kita kasih tugas ditambahkan 10. Jadi hasilnya 20. Lalu kita coba lagi, ternyata Z sudah berubah menjadi 20. Kita ubah lagi, Z dikurangi sama dengan 5 contohnya. Ya. Lalu kita coba print Z. Hasilnya kan berapa? 15. Berarti nilai Z-nya bukan 20 lagi, tapi nilai Z-nya sudah berubah menjadi 15. Lalu bagaimana kalau semisal kita bagi, Z-nya kita ubah tapi kita bagi gitu ya. Z bagi sama dengan 5. Print Z, hasilnya akan 3. Dan perintah-perintah seterusnya. Gitu ya, bisa dikalikan, bisa dipangkatkan, dan seterusnya. Itu seperti itu. Nah, apakah variabel akan kita coba gabungkan dengan string bisa? Ya, jawabannya pasti bisa gitu ya. Contohnya di sini print. Contohnya kita tambahkan stringnya nilai dari
variabel Z adalah ini koma Z. Ini berapa nilainya? 3. Berarti nilai dari variabel Z adalah 3. Itu seperti itu untuk assignment operator. Selanjutnya kita seperti yang kemarin ya, kita coba masuk ke tugas. Jadi tugas yang sekarang seperti yang dibahas hari ini, berarti di situ ada penugasan untuk kombinasi variabel untuk mengulang lagi untuk yang chapter satunya. Berarti silahkan kalian buat untuk nama, nomor absen, kelas, jurusan, alamat, tanggal lahir. Itu variabelnya. Itu ya. Lalu di situ ada isi variabelnya, silahkan isi. Biasanya untuk variabel itu kan tidak bisa menggunakan spasi. Berarti spasinya diganti menjadi underscore saja. Itu. Terus hasil akhirnya seperti apa? Nama saya adalah, kita ambil variabel nama. Nomor absen saya, kita ambil variabel nomor absen. Kelas saya, berarti kita ambil variabel kelas. Jurusan saya, kita ambil variabel jurusan. Lalu di situ alamat saya berarti ngambil dari alamat. Lalu untuk tanggal lahir saya, berarti diambil dari tanggal lahir. Itu untuk yang tugas yang pertama. Lalu selanjutnya ada penugasan yang kedua, itu operator. Silahkan dipahami, tuliskan skrip untuk melihat hasil 1 ditambah 100. Skrip ini, sisa pembagian dari ini, 2 pangkat 29 itu berapa. Terus pembulatan dari 1923 dibagi 100 itu berapa, dan seterusnya. Itu untuk yang tugas operator 1. Tugas operator 2 itu masuk ke soal cerita. Jadi, Adi lahir tahun 1995, lebih muda 5 tahun dari Aldo. Berarti umur Adi sekarang adalah berapa? Umur Aldo sekarang adalah berapa? Ingat ya, di sini umurnya itu tidak kalian tulis menggunakan string, tapi menggunakan operator matematika. Gitu ya. Jadi berapa ditambah berapa atau berapa dikurangi berapa, skripnya berapa. Gitu ya. Jadi selanjutnya dalam 10 tahun ke depan berapa umur Adi, gitu ya. Berarti di sini juga pakainya variabel lagi. Jadi variabel, contohnya variabel A gitu ya. Di sini untuk menentukan umur Adi sekarang. Itu menggunakan rumus apa? Lalu untuk variabel B itu berarti di sini untuk umur Aldo, dan variabel C itu menggunakan untuk 10 tahun ke depan gitu. Jadi ada 3 variabel di sini. Itu untuk yang tugas operatornya. Ingat ya, nanti untuk skrip dan hasilnya di screenshot. Masukkan ke Word seperti yang kemarin. Lalu untuk tugas operator pembandingnya silahkan dicoba ini semua. 1 apakah sama dengan 2, apakah 50 tidak sama dengan 3, dan seterusnya. Ini ya semuanya. Lalu nanti di screenshot hasilnya dimasukkan ke dalam Word dan dikirim di LMS. Lalu untuk tugas assignment operator, nanti kita menggunakan variabel set seperti yang tadi dicontohkan. Masukkan nomor absen Anda, lalu modifikasi. Yang pertama ditambahkan dengan 26, lalu dikurangi dengan 29, lalu dikali ke 34, dibagi 3, lalu dipangkatkan 10. Itu di screenshot. Hasil akhirnya seperti apa? Set nilainya berapa? Itu yang tugas assignment operator. Itu ya. Jadi jangan lupa untuk penugasan yang dari tadi sudah dibahas ya. Yang pertama ada variabel kombinasi. Silakan di screenshot, masukkan ke Word. Lalu tugas operator berarti screenshot juga skripnya dan outputnya.
Lalu untuk tugas operator pembanding juga di screenshot juga untuk yang script-nya dan hasil akhirnya. Tugas assignment operator juga sama. Screenshot hasilnya seperti apa. Mungkin itu untuk materi chapter 2 Python kali ini.